This is where we hold them. This is where we fight. This is where they die. And these Shield boys. Remember this day, man. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ricky Daud ya. Kali ini di konten saya, mungkin saya udah lama nggak bikin konten ya. Kebetulan saya ada kedatangan tamu spesial. Mungkin untuk kalangan yang sudah penggemar Panco se-Indonesia mungkin sudah mengetahui ya. Ini namanya Kotomi. Gimana Kotomi? Ya, ini Kotomi khusus nih guys, datang ke RD Gym. Ingin ya kita mau sedikit memberikan pengetahuan dasar lah tentang Panco. Jadi apabila kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, silakan komen di bawah ini. Ya, kita mau berbincang sedikit dulu ya dengan Kotomi ya. Kotomi, gimana kesibukannya? Ini saya nggak pakai masker dikit nggak apa-apa ya. Gimana kesibukannya sama PPKM kalau ini tetap latihan? Saya selama PPKM mungkin jadi ada hambatan mobilitas ya. Akhirnya saya banyak latihan di rumah. Banyak latihan di rumah, oh, betul. Ya kita juga di sini sama PPKM juga, saya sendiri juga banyak terhalang ya. Banyak kompetisi-kompetisi yang tertunda segala macam. Oke guys, tapi itu tidak menghalangi kita untuk maju ya guys ya. Nah kali ini kita akan sedikit mengorek dari masternya langsung nih, Kotomi. Teknik-teknik dasar Panco yang kalian tahu kan selama ini, oh mungkin Panco asal betok aja. Ternyata enggak, saya juga baru tahu dari Kotomi. Ternyata Panco itu ada beberapa teknik dasar. Nah nanti kita ikuti teknik dasar apa aja sih yang dilakukan dan wajib dipelajari di Panco ini. Oke guys? Guys, ya ini kita langsung nih dibawain meja Panconya guys dari Kotomi ya. Kita mau tahu Kotomi, sebelumnya saya mau untuk mengedukasi ke anak-anak juga ya Kotominya. Untuk pemula lah, pemula atau yang baru mau mulai Panco, di sini juga Kotomi juga kan sebagai ketua POGI. POGI itu POGI, Persatuan Olahraga Gulat Tangan Indonesia guys, Jawa Barat. Tuh, jadi ini ketua umumnya kalau ke Jawa Barat. Kalau mau yang Panco tinggal cari Kotomi aja. Terus guys, ya kita di sini mau korek-korek Kotomi. Kira-kira teknik dasar Panco itu yang seperti saya kalau nggak salah dengar ya, itu ada 3: top roll, hook, sama satu lagi shoulder press. Nah, kita di sini kita akan melihat apa sih yang dinamakan top roll, hook, sama shoulder press. Guys, kira-kira seperti apa tekniknya? Kita ikutin aja. Kira-kira gimana nih Kotomi? Pertama, tangan pegang di sini. Ya, ini wajib ya. Dan sebelumnya, sehubungan pada kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit. Saya masih sering lihat konten-konten YouTube di mana mereka mungkin masih awam ya tentang arm wrestling yang benar, sehingga mereka lakukan di kursi-kursi gym atau di meja makan. Itu sesungguhnya sangat berbahaya guys. Berbahaya guys. Itu betul-betul tidak not recommended, karena itu bisa bukan hanya cedera tetapi bisa mengakibatkan patah lengan. Yang paling banyak terjadi adalah patah lengan atas. Nanti mungkin akan saya bahas. Kenapa bisa patah? Kenapa bisa cedera? Nah, sementara kalau atlet Panco, atlet arm wrestling, mereka melakukan tentunya dengan teknik yang benar dan mempunyai otot teknik karena mereka sudah berlatih. Nah, dari situlah jadi tulang yang kuat itu sesungguhnya dilindungi oleh muscle yang kuat juga. Nah, jadi di sini guys, jadi sangat penting sekali. Mungkin saya nanti next ke depan akan, setelah pandemi lewat tentunya, saya akan banyak sosialisasi tentang pentingnya pemahaman edukasi Panco jangan dilakukan di sembarang tempat, apalagi bukan di meja. Karena itu akan cenderung menekan, tetapi bukan menarik. Yang sesungguhnya harus menarik. Nanti kita bahas guys. Oke guys, nah itu mungkin dasar banget guys. Jadi ya istilahnya kalau olahraga ya minimal kita memakai proper tempat yang layak lah guys. Jangan sampai karena layaknya tempat yang nggak bagus malah jadi nanti malah cedera dan malah berakibat fatal guys. Oke guys, nah kita lanjut. Kotomi mungkin ya kita mulai ya. Ini tangan di sini dan ini badan nempel sama ini ya. Nempel ya. Nah, jangan posisi kanan ya berarti ya. Ini kanan. Kanan. Betul. Dan ini meja Panco ini nggak boleh ngasal tentunya bro. Karena ini harus dimensinya ada ya. Ada. Ini lebarnya 90. Panjangnya 90, lebarnya 66 cm. Dan ini bisa searching di YouTube, searching aja arm wrestling table size
yang versinya WAF, World Arm Wrestling Federation International itu WAF. Tinggal cari di Mbak Google. WAF. Mbak Google Ya. di Wrestling, WF ya. Nah ini, jadi kita mulai coba. Jadi ini harus. Ini kita sekarang dengan teknik misalkan hook ya. Hook. Hook ini. Ini posisi pertama lurus kan pasti kan? Lurus. Ini Terus pasti wrist kalau bengkok begini sama Wasit. wasit atau wasit pasti terus posisi ini kita boleh begini. jangan. Awal lurus dulu. Ini lebih kurang jaraknya satu kepalan tangan. Oh ini dibatasin juga. Ya. Kalau misalnya kita gini juga nggak ada masalah. Nggak dong? masalah, cuman Merugikan. Ya, jadi terlalu rendah. Iya terlalu jauh kan jadi. Iya. Ah. Nah, ini kunci semua. Hmm. Nah, begitu ready go, ini hook, hook. Nah ini hook. Ya. Ini hook berarti ya. Ready go, langsung hook. Wow. Nah, di sini baru boleh. Ini posisi. Nah kalau posisi itu kan kalau sepertinya kan sebenarnya menariknya tangan dulu atau berbarengan dengan badan atau gimana? Nah, jadi begitu masuk ini hand control namanya. Ini kan? Oh, masuk. Kunci, turun. Ini ikut Ini? ke sana juga ya. Nah, begitu. Hmm. Paham ya? Dan sebaliknya saya kalau bertahan pun coba tarik lagi. Nah, saya bertahan di sini. Nah. Nah, bisa bertahan di sini. Ya, ya. Oke, kalau saya balik serang, balik seperti tadi. Ini. Enggak, ini masuk. Nah, masuk. Badan turun. Nah, saya tarik ya. Ini untuk metode yang pertama itu hook guys. Sekarang kita bahas shoulder press. Shoulder press. Kita lakukan ya. Nah, Nah, saya akan lakukan. Jadi go di sini. diulang lagi coba. Kayaknya. Saya. Hmm. Nah, Jadi go masuk ini. masuk. Nah, oh gini. Baru masuk. Nah, jadi ini kontrol dulu, kontrol dapat langsung baru masuk. Nah, Tapi sebenarnya kuncinya sebenarnya di sini juga ya. ya. Jadi hand control itu sangat menentukan posisi awal itu sangat menentukan guys. Hmm. Karena kalau awalnya belum dapat, mau gimana logikanya aja logika berpikir, mau gimana badan kita bisa masuk kalau itu pun belum dapat. Hmm. Oh berarti salah satu kunci utamanya mesti hand controlnya kita mesti momentumnya mesti paling. Ya, makanya itu ada kata apa ya, table time ya kalau di arm wrestling. Jadi table itu sangat penting. Oh mesti dilatih terus Ya, gitu. karena boleh katakan 70% itu harus selain di luar latihan, table time pun sangat penting. Ya sparingan ya, terus jadi kita bisa memahami karakteristik tangan setiap atlet pun berbeda. Betul, tingginya, diameternya, Ya. genggamannya. Ada yang tangannya mungkin lebih pendek, ada yang tinggi, dan itu semua kita harus kuasai dengan hand control. Nah, itu berarti yang kedua guys, yang hook ya. Ya. Berarti yang terakhir Top roll. top roll. Top roll ini yang saya dengar sih paling favorit dari semua. Jadi di antara semua teknik itu, mungkin panco-panco zaman dulu sebelum marak arm wrestling seperti saat ini, mereka masih lebih rentan menggunakan shoulder press atau hook. Tetapi sekarang kita lihat di kejuaraan-kejuaraan dunia seperti misalkan katakan nomor 1 di dunia saat ini adalah Levan Saginashvili, ketika dia melakukan final di acara top 8 itu dengan Vitali Klaletin. Iya, Vitali. Bahkan keduanya pun lebih cenderung memakai teknik top roll. Top roll. Karena mungkin kalau hook bagus, tetapi dengan top roll yang kuat itu bisa mudah terbuka. Nah guys, jadi tolong diperhatikan nih teknik top roll seperti Dan apa. top roll itu untuk pemula cenderung relatif lebih aman. Oh, oke guys. Nah, ini kalau top roll itu saya selalu keep high. Cuman ini tidak boleh. Nah ini Brother Ricky ini tentunya posisi untuk hook. Nah, kalau top roll dia tutup di sini. Tetapi ini tidak boleh lebih menutupi. Ini harus di sini kelihatan. Oh gini. Ya. Terus kalau yang saya sering lihat wasit sering begini berarti kalau dia Nah, itu pasti turun sedikit knuckle. Nah, oh
di sini berarti melanggar. memberi aba-aba, bukan melanggar, tetapi pasti akan diturunkan oleh wasit. Hmm. Dan ada kala kalau tidak sepakat, wasit akan mengatakan referee grip. Hmm. Referee grip itu, nah seperti ini, kita buka, nanti sama wasit dilihat, ini Ya, harus center ya. Tutup. Jadi tutup Ah. satu, saya pun tutup Ah. satu. Nanti di sini, ini pun tutup. Baru Nanti go. namanya Ah. mau atas mau bawah. Ah. Kalau hook pemain hook kan pasti Oh ini di iya, bawah. yang penting nggak boleh nutup gini ya. Ya. Nah, ketika tutup, ini Hmm. tekniknya ya. Hmm. Tahan ya, Hmm. biar tahu. Itu top roll. Ngerti guys? Diulang lagi ya mungkin Ini ya. ya, saya pelan-pelan ya. Ah. Jadi saya kasih back press. Ini udah ada beban. Oh berarti mesti ada back press-nya dulu. Ya. Ini saya kasih back press, terasa apakah ada beban di sini? Nah, di sini baru kita roll, dibuka jarinya. Jadi ini baru di sini. Bukan. Back press, Ini. dan ini langsung Oh berarti berbarengan. berbarengan. Nah, jadi kontrol dulu dapat. Hah? Baru ini. Ya, tapi ini kesana arahnya, jadi membuka 3 jari bawah. Nah, ini saya pakai biar lebih mudah, saya pakai hook ya. Oh berarti saya tarik. Ya, back press dulu. Nah, betul. Nah, jadi akhirnya membuka ini 3 jari bawah. Nah, itu betul tepat. Oke guys, nah itu 3 teknik dasar. Nah tapi untuk 3 teknik dasar itu biasanya mereka bisa mencampur tergantung situasi kan, situasi Nah, ada sama momen- tipe pemainnya itu seperti apa gitu. dan ada kalau misalkan yang satu hook, yang satu top roll, Ya. itu jarang terlepas. hook, top roll. Ya, karena yang satu di bawah, yang satunya Ya, adalah di ah, atas. ah. Sehingga ini jarang sampai terlepas. Nah, tapi Ya. kalau dua-duanya top roll, Top roll tinggi, banyaknya slip. oh guys, pakai kalau slip itu Langsung straight. kemungkinan itu dia memakai tipe yang sama top roll. Berarti kalau sama-sama hook juga jarang lepas. Saya kebetulan bawa strapnya. Strap. Oke guys, datar aja kalau apa. Strap. Ya, apabila dalam suatu pertandingan terlepas, biasa referee akan menganjurkan untuk memakai strap. Ya. Kita peragakan cara pemakaian strap, buka. Guys, dilihat guys ya, di zoom mungkin. Ini mungkin bisa di Oh, sorry. buka. Kalau ada wasit, tentunya ini dilakukan oleh wasit ya. Ya. Masuk dua ke sini. Nah ini sudah posisi di strap. Jadi tidak akan mungkin untuk lepas lagi. Kunci dengan power. Tarik lagi, Bro. Berat. Oke. Nah, dan begitu juga ketika narik. Jadi dia bisa pakai 3 teknik dapat itu. Ini adalah shoulder press. Jadi go. Nah itu. Shoulder press guys, Press. shoulder press. Tetapi bisa dikombinasi juga. Ketika press di sini, saya melakukan press. Ketika melakukan press tertahan oleh brother, saya mungkin eksekusinya dengan top roll. Kalau dari awal top roll, Bisa. Jadi kalau dengan top roll langsung begini. kalau hook ya, berarti hook Ya, terakhir hook. Oke. Hook ini. Jadi langsung brother pun bengkok ke ini. Nah ini masuk. Ini hook. Oh gitu. Oke. Jadi perbedaan hook dan top roll. Kalau hook lebih memakai supination, otot bagian bawah di sini. Kalau top roll lebih menggunakan pronation, otot bagian atas, lengan atas. Oke. Nah, misalkan saya sekarang ini pakai teknik hook ya, brother
mungkin boleh coba pakai top roll. Saya tahan dengan teknik hook. Ready go. Nah itu hook. Tetapi ketika saya dari hook mau berubah top roll, itu pun bisa. Tarik. Naik. Jadi finger walking. Ya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lain? Oke guys, itu mungkin teknik-teknik yang sementara, yang teknik dasar lah, top roll, hook, sama satu lagi apa? Shoulder press. Shoulder press. Ya mungkin dari ketiga teknik itu kalian bisa pelajari, perdalami. Yang mungkin nanti kita akan melihat lagi pola-pola latihan apa yang Nanti mungkin setelah ini saya akan bahas juga kenapa sih panco itu bisa mengakibatkan cedera atau berbahaya. Karena, nah ini, yang paling penting adalah guys, ketika kita tapping, mata wajib untuk selalu melihat pergelangan. Jadi banyak guys yang ketika arm wrestling itu mereka maunya tarik tapi tidak disertai, tidak didukung dengan kemampuan otot. Mungkin karena faktor kurang latihan dan masih kurang otot tekniknya, sehingga ini yang akan terjadi. Nah, ketika terbuka dan mata ngelihat ke bawah, akhirnya dada tarik, nah ini melintir, bisa patah. Jadi yang paling betul adalah tetap kita harus tetap selalu melihat. Ketika kita narik, gantungnya dapat. Begitu juga ketika kita bertahan. Coba tadi. Nah, ini kita tahan, tetap mata di sini. Siku selalu di tengah, hampir tengah-tengah pusat. Di sini. Tentunya ada otot ketika kita menarik atau ketika kita defense, bertahan, itu ada beberapa teknik yang harus dilatih. Tentunya ketika saya bertahan seperti ini adalah boleh pakai dumbbell, latihan wrist curl dan dengan dumbbell ya. Jadi untuk otot bicep bersatu sampai ke wrist. Oke. Nah, ketika saya misalkan saya bertahan, nah saya membalikan keadaan dengan posisi top roll. Nah, gitu. Jadi pronation yang akan digunakan. Oke guys, mungkin untuk teknik dasar cukup ya guys ya. Nanti kita akan membahas lagi gimana tentang pola latihan dan atau mungkin kita ada sedikit tanya-tanya lah ke Coach Tommy, kira-kira apa sih yang mesti kita lihat dan kita latih untuk memperkuat panco. Oke guys, sampai di sini mungkin nanti kita akan lanjut ke sesi kedua. Oke. Terima kasih sudah mengklik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu mensupport channel ini terus untuk upload hampir tiap hari. Terima kasih guys, thank you.